Anda kembali menyaksikan Bisnis Anda dan tentunya program yang akan membedah, mengupas sisi pelaku perjuangan wirausaha. Dan tema kita adalah jamu kekinian khas Indonesia. Seperti itu masih bersama kita founder dari Jamu Bude, dan tadi kita juga sudah mencoba salah satu jamu yang ada di sini dari produknya Jamu Bude, dan rasanya nggak diragukan lagi pemirsa, langsung aja order pemirsa di rumah dan langsung cobain sendiri rasanya dan manfaatnya sendiri. Kita lanjutkan lagi sama Kak Sarah di sini. Oke Kak Sarah, tadi sempat terjeda ya pertanyaan kita di segmen sebelumnya, tapi sebelum ke pertanyaan yang tadi aku mau sedikit menanyakan lagi. Dalam usaha ini Kak, pasti kan pernah merasakan suatu kegagalan atau berada di titik yang paling rendah ya. Mungkin itu sudah terjadi atau belum, tapi pernah nggak sih Kak merasakan hal seperti itu? Pernah ya, maksudnya kayak aduh kayaknya udahan aja deh usahanya gitu kan, udahlah males nggak mau lanjut lagi. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang bantu banget aku, yang support aku gitu kan ya, kayak keluarga sih terutama ya kan, selain keluarga ada teman-teman juga. Yang terutama sih pasangan ya, pasangan dan Bude. Jadi Bude itu alhamdulillah semangat banget gitu, semangat buat kalau misalkan seharian misalkan lagi sepi order gini, tumben nih nggak ada yang order ya gitu. Oh ya aku jadi semangat bikin konten atau apa gitu kan di sosmed gitu. Wah, jadi ada Bude dan juga suami juga ya, yang selalu mensupport Kak Sarah ini dalam bisnisnya. Melanjutkan estafet maraton dari Bude ya, gitu ya. Bude juga kayaknya Bude kalau ada di sini kita ajak ngobrol juga nanti. Cuma Budenya lagi di rumah ya, kayaknya lagi sibuk, kayaknya lagi buatin orderan juga Bude. Jadi bagi tugas aja Kak Sarah dan Bude, yang talk show-nya Kak Sarah, yang buatnya Bude, produksi Bude gitu ya. Oke Kak Sarah, tadi juga sudah disampaikan ya, berarti pernah ya merasakan dalam titik yang terendah itu ya. Pernah. Dan ada nggak cara mengatasinya gitu? Ayo dong harus bangkit lagi atau gimana gitu? Iya benar ya, maksudnya kayak kita dulu waktu belajar jalan aja sih Mas. Maksudnya kita kan kalau waktu kecil jalan kan jatuh pasti disuruh orang tua bangun lagi kan. Betul. Jadi kayak gitu aja, setiap ada masalah yang bikin kita down harus nyemangatin diri sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau bukan diri sendiri yang bikin kita buat mentalnya up lagi, siapa lagi gitu loh. Jadi kuatin diri buat bangkit lagi, ayo kita bisa gitu. Kita bisa, ayo kita bangkit dan kita bisa ya tentunya. Wah boleh deh tagline-nya nanti buat di akhir ya. Ayo bangkit, ayo kita bisa, Jamu Bude gitu. Oke Kak Sarah, tentunya sosok yang sangat menginspirasi sekali ya, apalagi di kalangan generasi milenial yang sekarang ya masih banyak yang kaum rebahan gitu ya kalau kita katakan sekarang. Dan jam-jamnya itu mungkin bisa dimanfaatkan produktivitas lagi ya, seperti Kak Sarah saat ini dan memproduksi banyak jamu ini juga. Dan tadi juga sudah disampaikan orang yang selalu mensupport juga sudah ada gitu ya Kak ya. Dan mungkin ada nggak sih cita-cita atau harapan yang saat ini akan digapai lagi, atau plan untuk kedepannya jika boleh tahu gitu? Pengennya sih ekspansi ya, punya toko offline yang mumpuni gitu kan, bisa buka kafe jamu. Jadi generasi muda itu bisa langsung minum di tempat gitu. Tapi kan sekarang lagi kondisi pandemi juga ya, belum memungkinkan kita untuk kumpul-kumpul. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi selesai bisa terwujud. Bisa terwujud ya. Tuh, kafe jamu milenial. Oke, kafe jamu milenial. Sebenarnya mungkin sudah ada juga sih beberapa di Jakarta kayaknya. Oke, jadi tapi kalau brandingnya mungkin lebih besar ya. Lebih besar lagi ya. Kalau untuk di Bekasi sendiri mungkin yang pertama atau memang sudah ada juga? Kalau aku juga nggak memperhatikan sih, cuma kalau mau di tracking secara digital, aku kan selalu panggil customer aku sebagai pelestari jamu gitu. Itu pasti aku yang pertama kali pakai pelestari jamu hashtagnya. Pelestari jamu. Iya, jadi aku selalu panggil customer aku, halo pelestari jamu, apakah hari ini sudah minum jamu? Itu biasanya aku selalu pakai kayak gitu. Selalu seperti itu ya. Iya. Nah berarti dalam arti pesaing juga ada dong ya? Pesaing ada. Pesaing juga ada, dan bagaimana cara? Apakah kita
ada target khusus gitu? Kalau target khusus nggak ada sih Mas, maksudnya aku percaya aja rezeki itu nggak akan ketukar, sudah ada porsinya masing-masing, Allah pasti kasih. Jadi ya pede aja, jalan aja selama produk, tadi aku sudah sampaikan, selama produk kita bagus, konsisten dari rasanya, marketingnya juga jalan, pasti akan ada terus pembelinya. Akan ada terus ya pembelinya ya. Oke, luar biasa. Dan tentunya nih aku masih pengen nyobain yang salah satu, tapi nanti aja. Boleh. Karena kita gelasnya juga sudah diambil sama tim kreatif di sini. Jadi mungkin cita-cita mungkin tadi sudah ya Kak ya. Yang tentunya yang ingin digapai salah satunya adalah membuat toko yang offline-nya itu ya. Jadi nggak hanya di online aja nih sekarang ya. Jadi langsung offline pun pemirsa atau customer pelestari jamu ya tadi yang namanya itu bisa langsung berkunjung gitu. Nah tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang di Solo itu jadi siapa yang Kalau yang di produksi? Solo itu yang produksi itu kakak ipar aku gitu. Jadi masih keluarga juga sih sebenarnya. Masih bentuk satu keluarga semua Tapi ya? resipinya sama. Oke, resipinya tetap sama, jamu bude Iya. gitu ya. Dan resepnya juga sudah diturun-temurun Iya. dan dikemas dengan baik. Gitu ya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Rahasia. Rahasia keluarga. Dan tentunya. Nah, selain itu Kak mungkin agar apa ya? Agar pemirsa di rumah salah satunya khususnya generasi milenial deh. Gimana sih Kak untuk terus memotivasi kita salah satunya di bidang usaha ini. Jadi kadang kan banyak generasi milenial yang udah mau coba nih, udah coba terus ya akhirnya gitu. Coba terus turun, nggak bangkit lagi. Nah, cara memotivasinya itu gimana Kak? Jadi selain tadi yang aku sudah sampaikan harus mulai dulu gitu kan. Teman-teman harus investasikan waktunya gitu. Karena aku lihat anak muda sekarang itu beberapa mungkin ya, kebanyakan masih suka ya nongkrong aja sama temen gitu kan, atau melakukan hal-hal yang apa ya, yang anak muda lakukan lah gitu kan ya. Gadget gitu Gadget. ya. Terus main aja gitu ya. Iya, nongkrong-nongkrong, seneng-seneng aja. Padahal kalau kita mau menginvestasikan waktu untuk membuka usaha, untuk belajar bisnis, untuk investasi uang, mungkin uangnya yang biasa dipakai untuk traveling doang, jadi buat investasi bisnis, itu pasti ada jalannya deh. Ada jalannya. Gitu. Oke, jadi selain berani mencoba, jadi kita juga harus kokoh dalam pondasinya gitu ya. Jadi ketika kita sudah mulai coba, ada trouble sedikit, ada masalah sedikit, bagaimana kita mencari solusinya, cara mengatasinya seperti itu. Iya, betul. Berarti di awal-awal dulu juga Kak Sarah mungkin seperti itu ya. Iya, susah banget dulu juga. Walaupun ini adalah turun-temurun gitu ya. Iya. Resepnya juga sudah dibuat oleh Bude gitu ya. Karena memang yang susah itu Mas, merubah paradigma orang ya kan. Karena orang sudah terlanjur takut untuk minum jamu kan, takut pahit. Karena ya sejarahnya memang dulu zaman kecil pasti banyak banget yang dicekokin jamu gepiokan ya kan, jamu cekok itu. Dicekokin jamu cekok, jadinya udah trauma deh. Padahal bagus juga ya, ternyata jamu itu kan buat apa ya, kesehatannya si anak gitu ya. Mungkin Iya. kalau orang tua dulu kan cara memberikannya seperti itu kali ya. Betul. Jadi ada rasa apa ya, trauma gitu ya ketika dengar jamu gitu. Tapi di zaman sekarang di generasi milenial ini dengan hadirnya Kak Sarah di sini ini benar-benar berubah sekali dan tidak meninggalkan apa ya namanya dari si jamunya itu Iya, sendiri, tapi jamunya. keidentikan jamunya itu tidak ditinggalkan, mungkin ya disulapnya dengan porsi sekarang gitu ya, yang milenial kemasannya dan menjadi banyak orang yang minati dari jamu ini juga. Betul. Itu boleh dong Kak sekali lagi di sharing sama pemirsa kalau ada yang mau beli nih bisa lewat mana? Teman-teman untuk yang mau order bisa cek ke Instagram aku di @jamuebude. Nanti klik link ordernya yang ada di bio atau bisa WhatsApp ke nomor 0822 5827 5719. Oke, jadi langsung aja ya dikepoin Instagramnya, dan jika pemirsa di rumah yang ingin order langsung aja telepon
di nomornya yang tertera di layar kaca tadi. Itu langsung ya nomornya Langsung founder ya? dengan admin. Oke, langsung dengan adminnya nanti disiapkan gitu ya. Oke, Kak, tadi kalau misalkan di awal kan sempat dijelaskan dalam sehari kalau misalkan produksi lagi banyak itu bisa sampai 50 sampai 100 botol gitu ya. Yang paling sepi orderan itu pernah nggak gitu? Maksudnya dalam sehari itu hanya beberapa yang kejual gitu. Pernah paling hanya 5-10 botol gitu kan, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, dan selain itu kalau misalkan yang tadi kan best seller kan sudah dijelaskan, yang selain best seller ini yang sering dibeli sama customer. Favoritnya memang kan best sellernya serai tolang, tapi yang sering dibeli teman-teman sekarang itu empon-empon. Empon-empon, beras kencur sama gula jahe, karena dia manfaatnya kan bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, yang dicari. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang kan, jadi kebanyakan orang itu udah balik lagi ke yang cari yang alami-alami nih, gitu. Udah kayaknya udah bosen minum obat dari apotik ya, obat kimia gitu. Tuh udah bosen. Pengennya langsung dari herbal gitu ya. Iya, nah ini cari herbal aja. Satu pertanyaan lagi Kak. Ini tadi kan dari penamaannya sendiri ya kayak kalau dari jamu kan ada beras kencur, terus ada asam juga gitu kan. Ini yang tadi ini ya, apa namanya? Empon-empon ya gitu ya. Ini tadi ada yang nanya empon-empon itu apa gitu Kak? Ya empon-empon itu ya dari bahasa Jawa sih ya. Jadi artinya itu kayaknya campuran gitu. Isinya tuh ada temulawak, ada jahe, kunyit, serai sama gula Jawa. Ada kayu manisnya juga. Bahan utamanya apa tadi? Bahan utamanya temulawak. Temulawak itu, tapi namanya empon-empon gitu ya. Oh, ini di sini juga dijelaskan ya, ada jenis-jenisnya ya. Iya. Kayak temulawak, kunyit, jahe, kayu manis, serai, gula Jawa gitu. Ini kemasan yang 500 ml. Ada berapa? Botol yang maksudnya yang beda-beda itu ada yang 500 ml. Untuk kemasan terus? Sekarang ada yang 250. Yang ini sama ini yang telang ya? 500 ml ya. Serai telang ini ya. Ya. Jadi bisa dicoba langsung pemirsa, langsung aja order sekarang sama jamunya Bude. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja calling dan nggak usah nunggu lama. Aku juga udah cobain yang ini, sisa setengah botol. Dan pemirsa juga yang di rumah nih yang lagi menyaksikan, langsung aja order. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir mungkin harapannya Kak untuk dari jamunya sendiri, dari Kak Sarah sendiri harapannya seperti apa? Sebenarnya aku menjalankan usaha ini dengan sedikit asa juga. Mudah-mudahan generasi muda itu nggak melupakan minuman khas Indonesia yang sudah secara turun-menurun diwariskan ya kan. Jadi selain itu untuk bisnis ke depannya mudah-mudahan generasi muda juga makin aktif, makin berani untuk memulai bisnisnya sendiri-sendiri. Gitu. Berani dan mulai aktif untuk memulai bisnisnya sendiri. Ya. Sekali lagi Kak, silakan dipromosikan produknya sama pemirsa di rumah. Mau kemana kalau misalkan mau beli ini? Buat teman-teman yang mau cobain jamu kekinian, yang penasaran rasanya pahit atau enggak, bisa cek ke Instagram kita @jamuebude, nanti klik link order yang ada di bio atau bisa WhatsApp ke nomor aku di 0822 5827 5719. Oke, langsung di order dan buruan. Pemirsa langsung beli, jangan nunggu-nunggu lagi ya. Ini karena bagus buat kesehatan apalagi di situasi saat ini ya. Di musim pandemi ini tentunya tubuh juga perlu asupan supplier yang dari alami ya, dari herbal juga ya. Salah satunya jamu Bude ini. Boleh langsung dicoba ya. Kak Sarah, kita nggak kerasa waktunya juga sudah 1 jam kita menemani pemirsa di hari ini dan tentunya banyak sekali inspirasi dan motivasi dari Kak Sarah sendiri dan bagaimana cara kita memulai usaha, bagaimana kita cara bangkitnya tadi juga sudah dijelaskan, proses awalnya, pokoknya cara menginspirasinya dalam pembentukan jamu yang banyak orang kenal jamunya tadinya trauma ya ketika dengan tamu, tapi ketika melihat jamu dari Bude ini
Ini bukan malah trauma, tapi malah pengen beli lagi, beli lagi, beli Iya, lagi. jadi ketagihan. Ketagihan. Selain dari kemasannya yang udah kekinian banget dan rasanya pun itu fresh, beda. Mungkin dari aku, dari yang lain beda banget. Alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Terima Sarah kasih, untuk Mas waktunya. Andri. Sukses Ya. selalu untuk usahanya juga. Dan terima kasih juga sudah hadir di Ya, Badar TV. sama-sama. Dan pemirsa juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Tentunya di hari ini memang tak terasa waktu terus berjalan. Dan intinya tetap mencintai produk kita, salah satunya jamu Buddha ini. Pokoknya pemirsa di rumah harus tetap sehat, apalagi di situasi saat ini di tengah pandemi ini. Supplier tentunya harus tetap dibutuhkan oleh tubuh. Dan tentunya kita akhiri di segmentasi kita di hari ini, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Akhir kata, saya Muhammad Andriansah dan dari founder Jamu Buddha, ada Kak Sarah. Amalia. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.